Tuhan menciptakan alam beserta segala isinya di bumi ini. Hidup berdampingan. Semua makhluk hidup ada bukan tanpa fungsi. Kita saling bergantung, saling membutuhkan. Sejak kecil, orang tua selalu mengajarkan saya untuk hidup dengan menghargai alam, dengan segala bentuk dan fungsinya. Banyak generasi muda yang sudah mulai connect akan pentingnya menjaga alam. Tetapi masih banyak juga yang tidak peduli, bukan karena tidak mengerti, tetapi mereka tidak memberikan kontribusi apapun yang merusak keseimbangan alam karena mereka bukan penjelajah hutan, tidak suka ke laut, bukan aktivis atau bukan pendaki. Padahal itu salah. Segala yang kita konsumsi semuanya berasal dari alam. Panas terik yang menyengat atau hujan badai yang muncul tiba-tiba. Mungkin kita merasa belum terkena dampaknya sekarang, tapi nanti bagaimana nasib anak cucu dan generasi berikutnya? Apakah kita semua masih hidup dengan hanya bergantung pada teknologi? Dan semakin kita mengonsumsi dengan berlebih tanpa batas, keseimbangan alam akan semakin terganggu. Kita dihadapkan dengan panasnya global yang semakin parah setiap harinya, dan dampak sudah mulai terasa yaitu cuaca yang berubah tidak menentu. Pentingnya menjaga lingkungan kita agar terlihat bersih, nyaman. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia. Sebagai penyedia air, semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Karena itu, air menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Dan juga sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme sangat perlu untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Dan juga sebagai penyedia tanah bagi tumbuhan. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi manusia. Tanah berfungsi sebagai tempat untuk berkebun, berladang, bahkan mendirikan rumah. Dan juga sebagai tempat hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Dan juga sebagai sumber makanan. Di dalam lingkungan hidup alami terdapat berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan, seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, serta manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Objek wisata yang ada di Kota Dompu yaitu wisata Bendungan Tanju. Bendungan ini memiliki ikon tulisan Bendungan Tanju yang kerap dijadikan tempat untuk foto-foto. Selain itu, taman kecil yang ada juga melengkapi keindahan Bendungan Tanju. Selain itu, kondisi alam di sekitarnya juga sangat cantik dan masih begitu alami, membuat suasananya sangat sejuk dan nyaman.